Oke, cek, cek. Oke, halo semuanya. Suara saya, sebelum kita mulai, suara saya apakah jelas? Ya, silahkan boleh berkomentar dulu di kolom chat, ya, mumpung masih bisa. Karena nanti sebelum webinar dimulai, kita teman-teman semua boleh, kalau mau tanya jawab dulu atau diskusi dulu, boleh ya. Jadi nanti setelah webinar dimulai, saya stop dulu kolom komennya. Nanti di akhir webinar, tentunya nanti ada sesi tanya jawab khusus ya. Jadi buat yang sudah hadir, boleh dong komen dulu atau absen dulu kira-kira teman-teman hadir dari kota mana aja. Boleh ya langsung di absen sekarang. Karena saya juga mau tahu nih ya. Dan nampaknya sudah cukup ramai yang hadir ya. Ya, jadi silakan ya. Wih, jelas, jelas. Oke. Dari mana aja nih teman-teman? Ada yang dari Jakarta, dari Bojonegoro, dari Trenggalek, Palembang, Manado, Serang, Tangsel, Makassar, Jambi. Wih, luar biasa ya. Jauh-jauh ya. Dari seluruh Indonesia ada semua, luar biasa. Semangat belajarnya cukup tinggi sekali nampaknya. Ya, semoga materi yang kita pelajari semua malam hari ini, teman-teman juga tentunya bisa mempraktekannya. Oke, dari mana lagi nih ya? Oh ya, kalau ada yang mau tanya jawab boleh, khususnya seputar Abdi ataupun seputar Esenzo atau boleh juga seputar event ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh. Tapi sekali lagi, mohon maaf kalau saya belum bisa jawab semua pertanyaan. Oke, dari Lampung, dari Bandung, dari Garut, Kuningan, Malang, Jakarta. Oke, oke, saya member baru, mohon bimbingannya. Sip. Nah, intinya buat buat yang baru, mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang masih baru. Ada yang baru gabung minggu lalu, ada yang baru gabung kemarin, bahkan ada yang baru gabung tadi siang mungkin atau tadi sore bahkan, ya. Dan langsung ikut webinar malam hari ini. Sedikit sedikit saran buat yang baru gabung, ya. Nggak apa-apa tonton video ini karena ini level level ilmunya memang agak sedikit lebih lebih advance ya, jadi nggak yang dari basic banget. Nah, buat yang baru gabung, saran saya diselesaikan dulu semua video-video training dan sambil dipraktekkan, sambil jangan lupa juga ikut event-event yang diadakan oleh Abdi. Ya, khususnya selama masa pandemik seperti ini, kita mengadakan eventnya itu, biasanya kita offline mengadakannya di berbagai kota, sudah ada 20 kota lebih yang kita adakan eventnya. Nah, selama masa pandemik kita biasa mengadakannya online. Dan justru enaknya dengan sistem event yang ada di online sekarang, enaknya event online adalah teman-teman dimanapun itu bisa mengikutinya. Biasanya kan kita kalau kalau offline kan ke 20 kota lebih sih memang sudah banyak ya. Tapi kan eh, buat teman-teman yang bisa ikut kan biasanya yang ada di kota itu aja atau kota sekitar ya. Bisa sih yang banyak juga sih yang dari luar kota juga banyak yang hadir bahkan dari luar pulau. Ya, tapi kan kebanyakan pasti dari kota tersebut dan dari sekitar kota-kota tersebut. Nah, enaknya kalau online, dimanapun Anda berada, itu bisa ikut, teman-teman. Bahkan di luar negeri kemarin ada yang ikut, ya. Jadi luar biasa sekali memang potensi belajar online ini. Sebelum saya melanjutkan ya, sebelum saya melanjutkan, ini saya mau sedikit kasih gambaran. Ini mumpung masih belum dimulai ya, karena kita mulai tepat pukul 8 nanti akan kita mulai. Nah, di masa pandemi seperti ini, justru ini adalah saat yang tepat sekali buat teman-teman untuk meningkatkan skill. Skill di bidang apapun ya. Khususnya yang diberikan oleh Abdi adalah skill dalam digital marketingnya. Jadi supaya teman-teman lebih lebih banyak lagi skillnya sehingga nanti ketika dipraktekkan dan uh, akan mendatangkan penghasilan tambahan atau bahkan mungkin penghasilan utama yang baru ya, yang dimana saat ini kita juga tahu kondisi sedang serba sulit. Justru kalau Anda memanfaatkan uh, kesempatan ini dengan baik, Anda terus belajar, Anda terus praktek ya, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Insya Allah ini akan bisa jadi solusi atas semua masalah ataupun kesulitan yang sedang Bapak Ibu dan teman-teman alami sekarang. Jadi pastikan praktekkan semua yang di-sharingkan khususnya di webinar malam hari ini. Dan satu hikmah yang bisa kita ambil di masa pandemi seperti ini, yang mana orang banyak sekali yang aktivitasnya terbatas, hanya bisa di rumah saja. Ya tentunya kita juga berdoa supaya kondisi ini bisa segera mungkin normal. Amin. Ya semoga kondisi juga normal. Saya juga inginnya normal lagi ya. Karena
ya kita harus akui juga di kondisi seperti ini banyak sekali orang-orang atau pebisnis-pebisnis bahkan yang terdampak. Ya. Nah, satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya di kondisi saat ini adalah orang-orang sekarang sudah tidak punya alasan lagi untuk nggak bisa belajar online. Kenapa? Karena memang pada dasarnya sebelum adanya pandemi ini orang banyak yang beralasan, wah mas saya nggak bisa kalau belajarnya online. Repot, ribet, terbatas. Saya bisanya diajarin itu ketemuan, offline, diajarin langsung. Oke, nah sekarang ketika sudah mengalami kondisi seperti ini, artinya apa? Mau tidak mau, siapapun orangnya, mau nggak mau harus mulai bisa belajar online. Ya contoh paling gampang mungkin dulu kita nggak pernah terbayang ya bagaimana sekolah belajar online, kuliah belajarnya online, yang kerja di kantor semua aktivitas meeting, kemudian mungkin ada koordinasi atau apapun itu semua dilakukan lewat online ya, lewat video conference ya. Semua kondisi sekarang ini benar-benar mengubah segalanya, khususnya dari segi mindset. Artinya apa? Orang sekarang udah nggak aneh lagi dengan belajar online. Artinya, teman-teman akan sangat makin dimudahkan sekarang untuk mempromosikan Abdi ataupun peluang reseller Ezenzo yang mana bisa dijalankan secara online bahkan dari manapun, termasuk dari rumah. Ya, jadi bahkan tanpa keluar rumah tuh teman-teman tetap bisa dapat hasilnya. Nah, jadikan ini sebuah kesempatan, jadikan ini sebuah peluang ya, daripada kita fokus sama masalahnya, mending kita fokus sama solusinya. Karena di balik sebuah masalah pasti akan ada solusinya. Nah, teman-teman pastikan ambil hikmahnya dari semua kejadian ini. Ayo kita belajar lebih lebih giat lagi, lebih lebih kencang lagi belajarnya supaya apa? Supaya ilmu yang dapat makin banyak dan makin banyak hal yang bisa dipraktekkan sehingga efeknya teman-teman akan lebih cepat dapat hasilnya. Oke? Ya sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, ya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fadel. Buat teman-teman yang udah pernah ikut training FB Ads, biasanya kenal dengan saya karena biasa saya kalau di Abdi membawakan training FB Ads 2 hari. Biasanya saya keliling ke berbagai kota. Namun setelah pandemi ya akhirnya training FB Ads-nya online. Ya jadi biasanya yang udah ikut training kenal sama saya. Buat yang belum kenal, sekali lagi perkenalkan, nama saya Fadel. Nah, di webinar malam hari ini kita akan belajar Google Ads lebih dalam lagi. Dan tidak terasa ini sudah webinar ke-49 ya, nggak kerasa loh. Sudah 49 kali teman-teman menikmati fasilitas mingguan yang diberikan oleh Abdi. Kenapa? Karena memang komitmen kami sudah jelas dari awal, yaitu benar-benar kami ingin memberi lebih. Ya, Anda mungkin gabung Abdi cuma bayar satu kali 500.000, udah dapat produk, dapat semuanya. Dapat tambahan webinar tiap minggu pula ya. Udah dapat tambahan webinar tiap minggu tanpa harus bayar lagi. Anda bayangkan dapat webinar Facebook Ads, Google Ads tiap minggu, bahkan ada event-event, ada mentoring. Anda bisa bayangkan sendiri kalau di luar sana Anda harus keluar biaya berapa ya. Di Abdi bahkan jadi fasilitas. Nah, jadi pastikan kalau teman-teman udah dapat fasilitas seperti ini ya, dimanfaatkan gitu. Disyukuri dengan cara dimanfaatkan karena di luar sana teman-teman belum tentu dapat yang seperti ini. Oke. Oh, nampaknya ada yang bertanya ya. Oke. Kalau member baru selesaikan video dulu. Ya, pada dasarnya memang videonya memang harus ditonton dan dipraktekkan karena semua ilmu-ilmu dasarnya sudah ada di situ. Nah, webinar yang biasa diadakan seminggu sekali ya, ini bisa jadi ilmu tambahan ya, yang mana ini ilmu yang tadi saya bilang ya, ilmu luar biasa loh. Saya ikut training FB Ads, ikut training Google Ads, di luar sana bisa keluar 5-10 juta, tapi di Abdi jadi fasilitas. Ya jadi pastikan dimanfaatkan. Oke? Ada lagi nih nampaknya ya yang ingin bertanya. Oke. Landing page reseller bisa dipakai menawarkan produk? Ya, biasanya kalau landing page reseller ya digunakannya untuk menawarkan peluang resellernya ya. Karena kan paling masuk akal itu. Ya kalau mau menawarkan produk, pakailah landing page produk karena kita sudah sediakan masing-masing produk. Itu kita sudah sediakan landing page-nya. Ya, jadi langsung dimanfaatkan aja. Misalnya teman-teman mau jual peppermint, ya pakai aja landing page peppermint yang sudah kita sediakan. Atau mungkin mau jual madu slimming misalnya. Kita sudah sediakan landing page-nya, teman-teman tinggal manfaatkan aja. Ya itulah enaknya di Abdi, ya. Mau kalau di luar sana mau ngiklan, mau promosi, tapi bingung caranya gimana, landing page-nya bikinnya gimana, di Abdi udah sediakan semua. Jadi pastikan dimanfaatkan. Oke? Oke, sudah rame nih nampaknya ya. Woi, dari Jogja.
ya. Dari Malang, Banjarmasin, Temanggung. Bentar lagi kita mulai ya. Dari Jakarta Timur, Sidoarjo, Bekasi. Oke, kalau ada yang masih yang ingin bertanya, saya persilahkan sebelum kita memulai webinarnya malam hari ini. Oke. Oh iya, ini informasi buat teman-teman mungkin yang belum tahu atau yang mungkin baru gabung. Tenang aja teman-teman, mungkin banyak yang baru nyimak atau mungkin nanti di tengah-tengah ada yang baru masuk terus bilang wah telat nih gitu, atau mungkin gimana nggak bisa nyimak dari awal atau nggak bisa nyimak sampai akhir bahkan. Tenang aja Bapak Ibu teman-teman, webinar ini ada rekamannya. Jadi setelah webinar ini selesai, teman-teman bisa tonton kembali dari awal. Mengingat ini adalah webinar yang ke-49, jadi teman-teman boleh tonton dari 1 dari 1 sampai ke-49. Itu bisa ditonton berulang-ulang karena kita sudah sediakan rekaman-rekamannya. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman yang ketinggalan ya, atau mungkin yang belum paham langsung tiba-tiba loncat belajar Google Ads, kan pasti susah ya, harus diakui ya. Jadi nggak apa-apa, tenang aja, yang penting ini video ini atau webinar ini ada rekamannya, teman-teman tinggal tonton ulang. Oke, intinya kalau memang sudah menyimak webinar sebelumnya, kalau bisa dipraktekkan deh ya, karena memang rugi sekali sebenarnya kalau tidak dipraktekkan. Tapi maksudnya gini, separah-parahnya baru gabung ya udah disimak dulu aja, dicatat, dan nanti tenang aja rekamannya akan diberikan ya. Jadi setelah webinar ini selesai, teman-teman bisa tonton ulang ya. Dan nanti ketika waktu luang atau mungkin ketika weekend, nah pastikan teman-teman manfaatkan waktu luangnya untuk nonton webinar ini sambil praktek. Enaknya rekaman kan bisa sambil di pause kan, sambil di pause terus sambil praktek. Bahkan kalau tadi nggak jelas bisa diulang-ulang dikit, habis itu dipraktekkan lagi. Jadi tenang aja, justru itu enaknya belajar online. Bisa kapan aja, di mana aja, dan bisa diulang-ulang, itu enaknya. Ya, yang mana kalau di offline kan belum tentu, cuman sekali doang, habis itu dicatat, kalau lupa ya udah gitu kan. Nah kalau di online kan enaknya ada rekamannya. Oke? Ya, rekamannya nanti tinggal klik link ini aja. Link ini tuh berlaku terus selama memang belum saya hapus. Ini akan berlaku terus ya. Jadi tinggal klik link yang di-share di channel Telegram Abdi. Oke, karena sudah jam 8 waktu Indonesia Barat, kita langsung mulai aja karena supaya tidak terlalu malam juga beresnya. Karena saya tahu banyak yang dari penjuru Indonesia, ada yang dari Indonesia Tengah, ada yang dari Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Timur mungkin sekarang udah jam 10 malam ya, jadi saya harus percepat juga supaya tidak terlalu malam. Oke, sebelum kita mulai webinar malam hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang di-sharingkan bisa jadi berkah dan bermanfaat. Amin. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, sekali lagi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Senang sekali malam hari ini di webinar yang ke-49. Yang mana webinar malam hari ini kita akan membahas lebih detail tentang Google Ads ya. Kita tentunya akan melanjutkan dari webinar yang sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton seri-seri sebelumnya, habis ini bisa ditonton ya, jadi biar nyambung. Nah, saya langsung mulai aja. Apa saja yang akan kita bahas di webinar malam hari ini? Yang pertama, tentunya masalah apa yang sering terjadi di iklan Google Ads dan juga bagaimana cara mengatasinya. Ini tentunya banyak sekali teman-teman yang mengalami berbagai masalah. Banyak yang nanya juga ke tim support, sering terjadi masalah di iklan. Itu wajar. Mau iklan dimanapun pasti ada aja masalahnya. Ya karena kalau misalnya, ya bisa dibilang kalau kita hidup nggak punya masalah ya lancar-lancar aja, semua orang sukses gitu. Semua orang ya bakal jadi kaya. Tapi kan kenyataan enggak ya. Apapun yang kita jalani itu kan pasti ada aja masalahnya, pasti ada aja tantangannya. Ya, sebenarnya saya lebih suka dengan mengucapkan tantangan daripada masalah. Ya, karena tantangan itu kan kita harus selesaikan, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti kita akan pelajari. Dan juga yang penting solusinya. Nah, yang kedua, teknik yang akan kita pelajari adalah teknik scale up di Google Ads yang tepat agar omset Anda bisa naik 10 kali lipat. Nah, sebelum saya bahas teknik-tekniknya, saya mau cerita dulu sedikit. Banyak sekali, makin hari itu makin banyak member yang cerita ke saya, khususnya kalau lagi training FB Ads, itu banyak banget yang cerita bahwa mereka udah berhasil dapat hasil dari Google Ads. Bahkan dengan biaya yang sangat murah, mereka bisa dapat hasil, mereka bisa dapat reseller atau bahkan penjualan produk. Itu saya sudah mulai
ketemu sama orang-orang yang atau member-member yang cerita ke saya. Pas saya tanya rahasianya apa, ternyata cuma itu aja ya, cuma mengikuti apa yang di-sharingkan di webinar. Nah, makanya sekali lagi, pastikan teman-teman praktekkan, siapkan catatannya ya. Siapkan catatannya, siapkan alat-alatnya untuk praktek, karena materi malam hari ini saya akan praktek juga. Jadi nggak cuma bahas teori-teorinya aja, tapi kita juga akan praktek lebih dalam. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan dan dapat hasilnya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, tentunya juga tidak hanya ilmu teknisnya aja, tapi juga saya akan share product knowledge, tujuannya agar omset Anda bisa meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Nah, itu nanti akan saya bahas. Dan yang keempat, ada juga sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang nanti ingin bertanya, akan saya sediakan sesi khusus ya. Sekarang teman-teman boleh simak dulu, nanti boleh tanya jawab di akhir. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah masalah apa saja yang sering terjadi pada iklan Google dan cara mengatasinya. Saya akan bahas 3 masalah yang sering terjadi. Sebenarnya masalah di Google Ads itu banyak ya. Namun pada umumnya kalau dirangkum atau diringkas secara garis besar, masalah iklan di Google Ads itu biasanya 3 hal ini. Ini berdasarkan dari yang member-member yang suka nanya ke tim support ya. Gimana nih, saya udah iklan, yang ngeklik banyak, tapi nggak ada yang beli ya. Banyak nggak yang merasa seperti itu? Wah, pasti banyak tuh ya. Ya, tenang aja, nggak usah takut ataupun khawatir, karena setiap masalah tuh selalu ada solusinya. Saya pribadi juga dulu seperti itu, karena namanya ngiklan kan nggak mungkin yang langsung, bukan nggak mungkin sih, jarang sih yang langsung ngiklan terus langsung untung ya, agak jarang juga sih, karena biasanya di awal tuh harus ketemu polanya dulu. Nah, masalah pertama, banyak yang ngeklik namun tidak ada yang membeli. Yang perlu kita ketahui adalah, kalau kita dapat masalah, kita harus tahu dulu sebabnya. Apa sih yang menyebabkan masalah ini terjadi? Nah, ini di sini akan saya langsung jelaskan. Penyebabnya adalah biasanya 2 hal ini. Ya. Yang pertama, keyword yang diketikkan tidak sesuai. Nah, saya tarik mundur dulu ke belakang. Iklan Google Ads, khususnya Google Search Network atau GSN, itu adalah iklan yang iklan kita itu baru muncul, atau website landing page kita tuh baru muncul kalau orang mengetikkan kata kunci yang kita target. Misal kita menargetkan kata kunci A. Kalau orang mengetikkan A, iklan kita muncul. Tapi kalau orang ngetik B, iklan kita nggak muncul. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi, sifatnya memang lebih menunggu. Ini yang harus dipahami nih. Kalau perlu teman-teman catat. Google Ads, Google Search Network, itu tipe iklannya adalah iklan yang nunggu. Ya, kalau Anda jadi pedagang misalnya ya, Anda buka toko, Anda cuma nunggu orang yang mampir doang. Ya. Beda dengan pedagang keliling ya, yang mungkin bawa gerobak, misalnya dagang bakso bawa gerobak, itu kan pedagang keliling, dia nyamperin. Ya, kalau Facebook Ads tuh lebih seperti itu, tapi kalau Google Ads yang Google Search Network ya, bukan Google Display, ini beda lagi. Kalau Google Search Network ya, kita hanya menunggu saja. Ya. Nah, ini sering sekali terjadi. Contoh aja paling gampang ketika teman-teman ngiklan. Ini contoh, saya ambil contoh dari luar ya. Misalkan teman-teman beriklan punya ini, misalnya punya jualan baju gamis misalnya, atau baju muslim misalnya ya. Kemudian teman-teman pasang target kata kuncinya jual baju muslim, kurang lebih seperti itu, atau jual baju gamis murah. Teman-teman udah target tuh seperti itu. Ternyata yang menemukan iklan Bapak Ibu teman-teman ternyata nggak sesuai. Ya. Jadi misalnya ya seperti itu ya. Karena teman-teman pakai kata kunci yang memang nggak, gimana saya menjelaskannya, saya harus menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana agar teman-teman juga memahami. Intinya, keyword yang diketikkan bisa jadi tidak sesuai, dan ini sangat biasa terjadi walaupun kita sudah menargetkan kata kunci yang spesifik, yang detail, tapi kadang-kadang ada aja orang yang ketemu iklan kita tuh nyari kata kunci nggak sesuai. Ya, nanti saya contohkan. Nah, bagaimana solusinya? Teman-teman bisa cek search terms-nya. Search terms itu apa? Search terms itu, nanti kita praktekkan. Search terms itu adalah orang tuh ketika ketemu kata kunci, ketika ketemu iklan kita tuh nyarinya apa aja sih? Jadi semacam list yang orang cari sehingga ketemu iklan kita. Jangan-jangan kita iklannya baju gamis, orang ngekliknya jual baju pesta gitu kan, tapi muncul malah iklan kita gitu.
Nah, itu bisa saja terjadi karena kata kunci yang kita target itu bisa jadi kita memilih jenis kata kunci yang melebar atau broad, ya. Jenis kata kunci yang melebar itu adalah walaupun orang mengetikkan kata kuncinya nggak sama persis, tapi iklan kita tetap bisa muncul. Itu kan bisa aja terjadi. Nah, ini sebenarnya udah pernah dibahas di webinar sebelumnya. Jadi karena itu bisa terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa cek bagian search terms-nya. Dan jika ada kata kunci, ternyata misalnya pas dicek, wah ini ada orang nyari nyari baju pesta kok muncul di pencarian. Wah ini harus dihilangin nih kata kuncinya. Nah itu bisa ditambahkan sebagai negatif keyword, kurang lebih seperti itu. Ya jadi ini sangat-sangat biasa terjadi. Dan solusinya memang seperti itu. Yang kedua, bisa jadi kata kuncinya udah sesuai. Ya, nih, contoh kata kunci yang diketikkan tidak sesuai. Misalnya teman-teman beriklan abdi misalnya. Misalnya beriklan abdi. Nah, ternyata pas dicari pencariannya, ternyata orang tuh banyak ketemu iklan kita setelah orang tersebut mencari cara login Akademi Bisnis Digital. Teman-teman menargetkan keywordnya Akademi Bisnis Digital karena teman-teman pakai keyword yang tipenya melebar. Jadi walaupun ada kata-kata tambahan cara login, walaupun di belakangnya ada kata-kata Akademi Bisnis Digital tapi di depannya ada kata tambahan cara login, itu iklan kita tetap muncul. Ya. Nah, sedangkan kan kalau kita pakai logika aja, orang kalau nge-search cara login, berarti sebenarnya dia udah member belum? Logika aja. Dia udah member kan? Nah, dia udah member ketemu iklan kita, ya nggak bakal gabung lagi. Gampangnya kan seperti itu ya. Jadi, itu bisa sangat mungkin terjadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kenapa banyak yang klik tapi nggak ada yang beli atau sedikit yang membeli, kalimat penawarannya itu bisa jadi kurang menarik. Ya, tentunya pastikan copywritingnya diganti dengan yang lebih menarik. Itu sudah dibahas di webinar sebelumnya. Di webinar 47 itu udah saya bahas bagaimana caranya membuat headline dan copywriting agar penulisannya menarik. Ya, nanti silakan teman-teman pelajari lagi. Dan yang paling penting, ketika kalau teman-teman menyimak webinar ini sampai selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan solusinya. Jadi pastikan disimak sampai selesai. Oke, ini masalah yang pertama. Nanti kita praktekkan. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Nah, ini juga bisa jadi sebab bahwa ini ya sebenarnya turunan dari masalah yang pertama. Kenapa sih bisa banyak klik tapi sedikit yang beli? Bisa jadi karena nilai quality score-nya kecil. Jadi sebenarnya masalah kedua ini adalah turunannya lagi dari masalah yang pertama tadi. Nilai dari quality score-nya itu kecil. Apa sih yang dimaksud quality score? Oke, kalau teman-teman sudah menyimak webinar saya sebelumnya, harusnya udah tahu. Intinya, quality score adalah kualitas iklan. Apa saja yang mempengaruhi quality score? Banyak ya. Ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama, relevansi iklannya. Jadi relevansi itu maksudnya kesesuaian antara keyword, kemudian iklannya, dan juga landing page-nya. Sesuai nggak? Contoh misalnya, keyword yang ditarget itu, ini contoh waktu itu ada tim saya yang melakukan seperti ini. Waktu tahun 2019, itu kan ada pemilu. Ya, jadi iklannya abdi gitu ya. Tapi karena ada pemilu, targetnya keywordnya pemilu. Gara-gara apa? Wah, ini kan tahun 2019 banyak yang nge-search kata pemilu di Google. Terus maksudnya tuh biar muncul gitu landing page atau iklan abdinya orang tersebut gitu. Nah jadinya efeknya apa? Ya banyak sih yang ngeklik gitu. Tapi ya itu nggak sesuai kan, keywordnya apa tapi yang diiklanin apa, kan nggak sesuai. Nah makanya itu juga perlu diperhatikan. Kadang kesesuaian keyword itu kadang itu tipis. Jadi misalnya kayak tadi ya, jual sepeda motor sama jual sepeda kan tipis bedanya. Tapi kadang ada aja ketika kita menargetkan jual sepeda motor, tapi orang nyari jual sepeda, itu tetap aja iklan kita ada peluang untuk muncul juga. Gitu. Karena kata kunci yang kita gunakan cukup melebar. Kecuali teman-teman gunakan kata kunci yang spesifik, yang benar-benar kata kunci itu aja yang baru muncul iklan kita. Kalau nggak begitu nggak muncul. Kayak itu bisa aja. Cuman kan kebanyakan kita memakainya kata kunci, jenis kata kunci yang melebar. Gitu. Jadi itu sangat mungkin sekali terjadi. Itu sebab yang pertama, relevansinya nggak sesuai. Atau mungkin keywordnya kata-katanya jual sepeda motor, tapi landing page-nya malah jual sepeda. Ya, jadi nggak sesuai gitu. Itu akan menurunkan nilai kualitas iklannya, nilai relevansinya. Yang kedua, yang menjadi penyebab quality score-nya kecil itu adalah ini, CTR-nya kecil. CTR itu apa? CTR itu singkatan dari click through rate. Ya, boleh dicatat. Intinya CTR adalah perbandingan jumlah iklan ditayangkan dengan jumlah yang ngeklik. Ya, misal nih contoh. Misalkan
Pahami baik-baik ya. Misalkan iklan kita ditampilkan 100 kali. Dari 100 kali iklan kita ditampilkan, yang ngeklik ada 30. Berarti CTR-nya 30%. Nah, CTR ini satuannya persen. Ya. Sekali lagi nih, iklan kita ditampilkan 30 kali, 100 kali, tapi yang ngeklik 30. Berarti CTR-nya berapa? 30%. Nah, CTR yang bagus berapa? CTR yang bagus itu di atas 10%. Itu biasanya udah cukup bagus, cukup oke. Apalagi kalau bisa 30%. Nah, berarti kaitannya gini. Kalau CTR itu kaitannya dengan iklan yang menarik. Kenapa? Karena kenapa sih orang mau ngeklik? Balik lagi ke pertanyaan dasarnya. Kenapa orang mau ngeklik iklan kita? Kalau Anda bisa jawab masing-masing, ya jawabannya karena iklannya menarik buat orang tersebut. Atau orang tersebut merasa memang membutuhkan dari yang kita iklankan. Jadi, penawaran yang menarik bertemu dengan orang-orang yang tepat. Itulah yang akan membuat angka CTR-nya naik. Tapi kalau iklannya nggak menarik, terus relevansinya nggak sesuai, otomatis CTR-nya kecil. Iklan kita mungkin banyak muncul di mana-mana, tapi jarang orang yang nggak klik karena pertama nggak menarik, yang kedua nggak sesuai, itu nggak relevan. Jadi ini bisa jadi masalah juga, yaitu quality score yang kecil. Nanti kita akan belajar baca datanya gimana cara tahunya, quality score itu gimana cara tahunya. Kemudian yang pertama tadi kita juga akan belajar bagaimana cara solusinya kalau terjadi masalah seperti yang pertama. Ya, kata kunci yang tidak sesuai. Nanti kita akan praktekkan. Nah, sekarang masalah yang ketiga. Ini bisa dibilang ini juga merupakan turunan juga dari masalah sebelumnya. Ya, CTR kecil. Tadi kita udah bahas ya. Nah, penyebabnya kenapa CTR-nya kecil? Karena berarti kan gini, CTR itu kan adalah perbandingan iklan kita yang iklan kita yang ditayangkan dibandingkan dengan jumlah yang ngeklik. Misalnya iklan kita ditayangkan 300 kali, tapi yang ngeklik cuma 10. Berarti kan itu kecil ya. Dari 300, 10 itu kan berarti cuma sekitar 3%-an ya. Cuma sekitar 3% itu kan kecil. Kenapa bisa kecil? Bisa jadi karena iklan kita nggak ada di halaman 1. Atau mungkin ada di halaman 1 tapi di bawah. Pertanyaan saya sekarang sederhana. Kalau misalnya Anda nyari sesuatu di Google, Anda lebih kemungkinan besar ngeklik itu iklan yang di halaman pertama, kedua, atau ke-10. Ya, jawabannya gampang kan. Yang pertama udah jelas, udah pasti. Biasanya halaman kedua sampai ke-10 biasanya udah nggak dilirik. Karena memang psikologis orang tuh begitu. Nah, gimana solusinya kalau iklannya nggak ada di pertama atau nggak di ada di bawah misalnya? Solusinya yang paling mudah adalah dengan menaikkan bidding. Ya, walaupun ini bukan solusi satu-satunya, masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan. Yaitu bisa jadi yang kedua, solusi lainnya adalah bikin teks iklan yang lebih menarik. Jadi supaya relevansinya meningkat, quality score-nya meningkat, kemudian bidding-nya naik. Nah, itu kemungkinan iklan kita masuk di halaman pertama jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Ya, jadi ini solusinya kalau CTR-nya kecil. Buat yang masih bertanya, Mas, CTR itu apa? Ngelihatnya di mana? Kemudian tadi halaman 2 ya, quality score itu apa? Ngelihatnya di mana? Oke, nanti kita praktekkan ya. Jadi sekarang dicatat-catetin aja dulu, boleh difoto-fotoin, boleh difoto atau divideoin, lalu diposting ke Instagram. Jangan lupa tag Akademi Bisnis Digital. Ya, nanti yang menarik-menarik, yang bagus-bagus nanti akan di-repost oleh admin kami. Ya, sekali lagi, kalau memang kalau teman-teman posting di sosmed masing-masing itu kan akan mengundang follower-followernya atau teman-temannya untuk kalau semakin sering posting lagi webinar, lagi nonton video training, terus di tag IG Akademi Bisnis Digital, itu akan mengundang teman-teman Anda untuk makin penasaran, agar mereka makin penasaran. Ini apa sih Akademi Bisnis Digital, apa sih? Mereka akan semakin penasaran, akhirnya lihat sosmed, karena mereka sering lihat Anda posting, ya mereka bisa jadi lama-lama joinnya ke Anda. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada momen-momen kayak gini, diposting aja, di tag Akademi Bisnis Digital. Nanti kalau memang menarik ya, postingan teman-teman menarik, nanti pasti di-repost oleh admin kami. Oke, kita lanjut. Ini 3 masalah yang biasa terjadi di Google Ads. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang kedua. Nanti habis ini kita praktek. Sekarang kita membahas poin-poin intinya dulu. Nanti habis ini ada sesi prakteknya juga. Nah, yang kedua adalah kita ingin membahas bagaimana caranya melakukan scale up. Buat yang masih bingung, apa sih scale up itu? Oke, saya jelaskan dengan bahasa yang paling mudah dipahami. Scale up itu adalah menaikkan atau melipat gandakan iklan yang sudah kita buat. Jadi misalnya,
Anda ngiklan dengan budget 10. Nah, kalau scale up itu ya dinaikin jadi 50, jadi 100, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa dibilang bahasa sederhananya adalah melipat gandakan iklan yang sudah berjalan ya. Jadi dinaikin gitu budgetnya itu dinaikin. Ya gampangnya begitu. Kemudian sebelum saya jelaskan apa itu scale up, teman-teman harus pahami dulu prinsip dasar beriklan di Google. Ini teman-teman harus pahami dulu. Oke, apa saja prinsip dasar beriklan di Google? Nah, ini seperti ini ya. Pertama, kita lakukan yang namanya split testing dulu. Buat yang sudah belajar FB Ads, ini pasti udah terbiasa dengan hal ini. Karena di Facebook Ads kan juga diajarkan bagaimana kita split testing. Apa sih split testing itu? Split testing itu adalah kita membuat beberapa jenis iklan dengan tujuan supaya akan ketemu iklan yang menguntungkan. Jadi, ini saya dari sini dulu ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan. Pertama kita lakukan dulu split testing ya. Jadi split testing itu biasakan kalau beriklan di Google tuh jangan cuma bikin satu iklan. Jangan cuma bikin satu target kata kunci, jangan cuma bikin satu copywriting saja atau satu headline saja. Tapi pastikan bikin lebih dari satu gitu ya. Kalau bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Kenapa? Karena memang algoritmanya seperti itu. Karena pertanyaannya gini, teman-teman mau nggak kalau ngiklan ketemu iklan yang hasilnya bagus? Pertanyaannya itu dulu deh. Mau nggak kalau iklan ketemu iklan yang hasilnya bagus? Ya mau pastinya kan. Nah, gimana caranya agar ketemu iklan yang hasilnya bagus? Ya split testing. Itu satu-satunya cara. Ya, split testing. Tes kontennya, tes keywordnya. Kalau di Google ya, tes headline-nya, tes copywriting-nya. Pokoknya banyak yang bisa dites. Kemudian, misalkan Bapak Ibu sudah membuat 4 iklan dengan target keyword yang berbeda-beda, beda jenis ya maksudnya, ataupun headline yang berbeda-beda misalnya. Ketika sudah melakukan itu, nanti akan ketemu beberapa. Anggaplah Bapak Ibu bikin 10 ya. Anggaplah teman-teman Bapak Ibu semua bikin 10 iklan. Bikin 10 iklan yang berbeda-beda. Kemudian dari 10 iklan tersebut ada 2 misalnya yang bagus. Nah, yang bagus itu nanti kita lipat gandakan budgetnya. Bisa jadi dari 10 iklan yang dibuat itu ada 2 iklan yang target keywordnya hasilnya paling bagus. Ataupun ada juga yang bagian ads yang hasilnya paling bagus. Ya, ini kan sudah saya bahas di webinar sebelumnya, struktur iklan di Google itu ada apa aja. Jadi pastikan dipahami. Ya, jadi kalau udah ketemu iklan yang bagus, itu langsung dilipat gandakan atau dinaikkan budgetnya. Jadi prinsipnya adalah seperti ini. Buat beberapa jenis iklan, kemudian akan ketemu beberapa iklan yang hasilnya bagus. Lalu naikkan bid atau budget pada iklan yang hasilnya bagus tersebut. Ya contoh paling gampang aja. Anda jualan baju, Anda punya 10 jenis baju, dan belum pernah dijual sama sekali. Jadi Anda tahu nggak mana yang paling laku bajunya? Kan belum pernah dijual. Nggak tahu pastinya kan. Nah, karena nggak tahu, jadi gimana caranya agar teman-teman tahu baju mana yang paling laku? Karena itu yang teman-teman incer kan. Caranya gimana? Ya paling gampang jual aja semua. Dites jual semua. Akhirnya 3 hari dapat datanya. Oh ternyata baju yang paling laku baju warna merah. Ataupun baju warna biru misalnya. Berarti besok-besok teman-teman fokus jualannya yang mana bajunya. Kan udah jelas nih yang paling laku. Itu aja yang merah sama biru difokusin. Itu yang lainnya mungkin ya dikit aja jualnya gitu. Nggak usah stok banyak-banyak. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Iklan di Google juga sama. Ya, jadi ini adalah satu analogi yang teman-teman harus pahami kalau memang iklannya mau bagus, kalau iklannya mau berhasil. Oke. Nah, sekarang karena malam hari ini kita membahas cara scale up, saya bahas dulu nih teorinya. Gimana sih cara scale up? Oke. Nanti kita praktekkan juga, ya. Scale up itu di Google Ads, cara melakukannya ada bisa dengan 2 cara. Yang pertama, kita bisa scale up dari sisi kata kuncinya. Ya, maksudnya scale up kata kunci di sini bisa dengan dinaikkan budget bidnya di kata kunci tersebut ataupun ditambahkan negatif keyword. Ya, apa itu negatif keyword? Ya, nanti prinsipnya adalah negatif keyword itu menghilangkan kata kunci yang tidak kita targetkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kedua, kita bisa lakukan yang namanya scale up budget. Ya, jadi budgetnya langsung yang kita naikkan. Jadi 2 cara melakukan scale up di Google Ads. Kemudian sekarang kita bisa langsung mempraktekkan
bagaimana caranya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian prakteknya, karena saya yakin teman-teman udah banyak yang nggak sabar mungkin ya untuk praktek. Oke, sekarang kita langsung praktekkan. Sembari praktek, oke, jadi kita masuk ke Google Ads dulu. Oke, ini adalah dashboard Google Ads ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya dashboard Google Ads-nya ya. Oke. Ini bisa kalau mau diperbesar seperti ini juga bisa. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana mempraktekkan kedua hal yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Tadi kan teorinya tuh. Nah, sekarang tentunya yang lebih penting adalah prakteknya, betul ya? Karena justru ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya? Oke, bagaimana cara pertama adalah bagaimana cara men-scale up kata kunci. Sebelum teman-teman pahami itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami dulu cara baca data untuk beriklan di Google-nya. Ini saya ajarkan yang basic-nya dulu, karena kalau saya ajarkan langsung yang berat, yang advance, saya yakin juga agak berat, jadi yang basic-basicnya aja dulu. Ketika teman-teman udah ngiklan di Google Ads, ini kan akan langsung masuk ke dashboard ini ya. Orang-orang yang udah sering ngiklan di Google Ads mah udah nggak asing dengan dashboard ini ya. Oke, sekarang yang kita akan lakukan adalah pertama saya ingin kasih tahu dulu bagaimana cara membaca datanya. Pertama, ini saya membacakan dari sini aja supaya teman-teman memahami maksud dari tiap-tiap kolom atau tabel ini. Ini ada budget, ini campaign. Campaign itu iklan yang sedang ditayangkan. Kalau dia warna hijau berarti dia aktif, kalau dia abu-abu seperti ini berarti dia sedang di pause ya, atau mati, iklannya lagi mati. Oke. Kemudian ini ada budget. Budget itu adalah budget yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan untuk beriklan dalam sehari. Di sini saya men-setting budgetnya 200.000 ya. Yang mana kenyataannya tuh belum tentu 200.000 yang dihabiskan, karena tergantung berapa yang ngeklik. Karena kan Google itu, di Google Search khususnya ya, ini adalah tipe iklan yang memang kita baru keluar uang kalau memang ada yang ngeklik. Kalau nggak ada yang ngeklik ya, atau yang ngeklik sedikit, ya nggak akan habis budgetnya, biasanya seperti itu. Status, kalau statusnya sudah eligible dan ini warnanya hijau, berarti iklannya udah aktif, kurang lebih begitu. Kemudian ada campaign type. Kalau optimization score saya nggak terlalu melihat itu, ya. Optimization score saya nggak terlalu melihat itu. Campaign type-nya ya tipe campaign-nya kan Google, ada Google Search, ada Google Display. Nah, kemudian nanti setelah saya jelaskan ini, saya perlu kasih tahu apa sih yang perlu kita perhatikan kalau mengiklan di Google Ads, apa sih yang kita jadikan indikator. Kenapa? Pada dasarnya segala sesuatu tuh perlu indikator, Bapak Ibu teman-teman, ya. Nggak cuma di iklan. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya bisnis, kemudian punya karyawan, atau mungkin punya tim admin, atau punya tim pengiriman, itu kan semua ada indikatornya nggak bahwa bahwa kerja mereka bagus. Ada. Admin tuh ada indikatornya yang bisa dibilang admin itu bagus, kerjanya tuh apa yang kita lihat. Sama mungkin tim pengiriman juga sama. Mungkin kalau Anda punya bisnis, punya tim pengiriman, kan juga bisa ada penilaian khusus kan. Ini orang ini kerjanya bagus atau enggak sih? Kan ada penilaiannya kan. Nah sama, iklan itu bagus atau enggak, ada penilaiannya. Kurang lebih gitu. Ya. Ada penilaiannya dan juga kita harus tahu apa yang perlu kita lihat untuk menentukan iklan ini bagus atau enggak. Nanti akan saya beritahu setelah ini. Kita lanjut impression. Impression ini disingkat ya, IMPR. Ini maksudnya impression. Impression adalah jumlah berapa kali sih iklan kita tayangkan. Gitu. Kemudian di sini ada klik. Ini berarti jumlah orang yang ngeklik, jadi datanya ini kebaca semua. Ya kalau teman-teman mau mengelompokkan, ini kan dari awal saya ngiklan ya. Kalau teman-teman mau mengelompokkan ini dalam seminggu terakhir, sebulan terakhir, atau hari ini doang, ya ini teman-teman bisa pilih salah satu ini, ya. Misalnya mau ngelihat bulan ini aja, ini bisa langsung dilihat, oke? Nah, impression, kemudian apalagi yang paling penting, ini cost per klik ya, yang tulisan average cost, ini adalah cost per kliknya, ya, cost per klik. Jadi ini misalnya cost yang dimaksud di sini adalah, kalau average cost ini cost per klik. Kalau cost yang ada di sini ini adalah biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, untuk
Untuk saya di sini saya udah keluar sekitar 2.500.000, hasilnya ada 1.477 yang ngeklik. Ya berarti cost per click itu adalah biaya yang kita butuhkan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik gitu. Biasanya standar cost per click tuh di bawah 2.000 tuh udah oke ya. Di bawah 1.500 tuh udah bagus. Oke. Kemudian di sini ada, nah kalau conversion ini biasanya untuk yang tingkat lanjut ya. Biasanya yang menggunakan landing page yang bisa dipasang apa namanya? Dipasang tools untuk merekam data siapa siapa aja yang masuk ke landing page tersebut. Ya, nanti akan kalau teman-teman ikut training FBHS itu nanti diajarkan bagaimana caranya memasang pixel. Kalau di Facebook Ads itu pixel, kalau di Google Ads itu namanya GTM ya, Google Tag Manager. Itu nanti kita juga akan belajar di webinar ya, pelan-pelan dari bawah dulu, dari dasar dulu. Ya. Nah sekarang apa sih yang penting untuk diperhatikan untuk kita jadikan indikator? Pertama, itu kan tadi sedikit penjelasan apa saja yang ada di kolom tersebut. Nah, agar kita bisa tahu lebih detail, lebih spesifik, ini campaign-nya diklik aja. Misalnya iklan udah jalan, campaign-nya diklik aja. Oke, campaign-nya diklik aja, kemudian ya diklik, kemudian kita akan masuk ke dalam add group-nya. Ya, add group itu ya tadi ya, add group adalah pengelompokan kata kuncinya. Ya, jadi di dalam satu add group ini ada banyak kata kunci yang saya target. Ini contoh iklan Abdi saya ya. Saya udah habis sekitar 2.500.000 dan hasilnya ini sangat menguntungkan nih ya. Karena kalau nggak untung biasanya udah udah banyak yang saya rubah-rubah. Ya tapi di awal ya saya ngalamin juga kok yang namanya sedikit boncos, tapi lama-lama kalau memang ngikutin polanya, udah dapat polanya ya lama-lama bisa untung juga. Nah, langsung diklik di bagian add groupnya, kemudian akan muncul keyword yang kita atau kata kunci yang kita targetkan. Ini adalah ini lebih detail nih kata kunci yang kita targetkan. Misalnya nih, saya beriklan Abdi Akademi Bis Digital. Di kata kunci Akademi Bis Digital tuh udah berapa kali tayang, CTR-nya berapa. CTR tuh ini ya perbandingan antara iklan kita berapa kali ditayangkan sama jumlah yang ngeklik. Jadi kalau diambil hitungannya ya sekitar 7%. Ya. Jadi dari 10.000 tayang, 752 yang ngeklik. Jadi 7% CTR-nya. Sebenarnya masih di bawah standar, karena standar bagusnya biasanya di angka 10%. Oke. Ini ada CPC itu cost per click, jadi biaya yang kita perlukan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik. Ya cara ngitungnya kan tinggal biaya ini 1.300.000 sekian dibagi dengan jumlah yang ngeklik 752, maka dapatlah CPC 1.854. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan. Pertama, oke lah, Bapak Ibu teman-teman perhatikan CPC-nya. Boleh dicatat, CPC-nya usahakan di bawah 1.500. Wah, kalau bisa di bawah 1.500 itu oke kok, ya, cukup bagus. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu quality score-nya. Quality score itu ya kualitas iklan, yang mana quality score itu ditentukan oleh landing page experience sama ad relevance. Kalau ad relevance dan landing page experience-nya tulisannya above average, berarti kualitas iklan Anda tuh udah di atas rata-rata, makanya wajar nilai quality score-nya bagus 10. Gitu. Jadi kalau quality score itu di atas 7 itu udah bagus. Di atas 7 ya. Biasanya kan ada yang 6/10, kalau ada juga yang 5/10, 7/10, 8/10. Pokoknya di atas 7/10 itu bagus. Ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah 10/10 ya. Jadi untuk di awal yang perlu diperhatikan adalah 3 hal ini. Ya. Bagaimana quality score-nya, dan itu quality score-nya di atas 7, landing page experience, dan juga ad relevance. Biasanya kalau quality score-nya udah bagus, biasanya landing page experience dan ad relevance-nya tuh di atas rata-rata. Ya. Maksudnya apa dari kedua kata-kata ini atau kedua kalimat ini? Maksudnya adalah yaitu tadi relevansi iklan, ya. Teman-teman bisa baca di sini nih, ya. Ini bahasa Inggris ya. Intinya adalah tingkat kesesuaian antara kata kunci yang dicari sama orang dengan isi di dalam landing page kita. Kalau kata kuncinya nggak sesuai dengan isi landing page, biasanya relevansnya ini nilainya rendah. Kurang lebih begitu ya. Ini di satu kata kunci nih, belum lagi di satu kata kunci yang lain, ya. Ini bahkan di kata kunci yang persis Akademi Bis Digital ini
nilai ininya cukup bagus ya. Nilai apa namanya? CTR-nya 4%, tapi ininya juga apa namanya landing page experience sama relevance-nya tuh above average 10 ya. Ini kalau mau dipecah per kata kunci ya. Ini bahkan yang kata kunci cara bisnis online, jadi saya menargetkan kalau orang-orang ngetik kata kunci cara bisnis online di Google tuh yang muncul iklan saya. Ya, hasilnya begini ya, CTR-nya segini kurang lebih. Ternyata yang paling bagus tuh yang ini kalau di saya. Jadi split testing tuh begini maksudnya. Bikin beberapa jenis kata kunci, bikin beberapa jenis uh, apa namanya headline, nanti kita bisa nilai mana yang paling bagus. Jadi sekali lagi, faktor apa aja sih yang dilihat kalau iklan, khususnya kalau baru awal-awal? Pertama, quality score. Catat baik-baik. Quality score, kemudian landing page experience, dan juga ad relevance. Oh, sorry. Ada 4. CTR-nya juga harus diperhatiin. CTR, quality score, sama ini nih, bagian 2 ini, landing page experience sama ad relevance. Nah, jadi keempat hal itu harus diperhatikan. Nah, sekarang mungkin banyak yang bertanya ya, Mas, kalau di saya, ini nggak ada quality score, landing page experience, ad relevance, dan lain-lain. Ini nggak ada nih, gimana caranya? Oke, teman-teman pastikan sudah masuk ke bagian keyword ini, kemudian klik bagian kolom. Jadi, mungkin di kolomnya belum ditambahkan. Jadi sebenarnya teman-teman bukan nggak ada, tapi kebetulan belum ditambahin aja di kolomnya. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi, bukan nggak ada, tapi emang kebetulan belum ditambahin aja. Oke? Nah, silakan klik kolom, ya, supaya ada ya. Klik kolom, kemudian pilih modify kolom. Ya, ini saya zoom supaya kelihatan, sedikit saya zoom ya. Jadi supaya kolom-kolom yang ini ada, mungkin teman-teman nggak ada nih. Nah, biar ada gimana? Nah, ini caranya ya. Silakan bisa langsung diikuti. Modify kolom. Oke. Tenang aja, ini ada rekamannya. Jadi nanti kalau misalnya setelah ini mau praktek lagi, atau hari ini misalnya nggak sempet sambil buka laptop, ya simak dulu aja. Karena gimana pun juga yang namanya belajar kan butuh pengulangan. Ya. Yang namanya butuh pengulangan, makanya ada rekamannya. Nah, di sini ada banyak sekali uh, apa namanya variabel-variabel yang kita butuhkan. Yang pertama, teman-teman harus ada klik bagian performance, lalu ini harus ada semua nih, klik CTR, average CPC, cost, sama impression. Ini dicentang-centangin aja, ya. Ini dicentang-centangin aja. Performance, yang kelima hal ini wajib ada, ya. Ya, jadi boleh dicatat atau difoto atau di screenshot, ya terserah, ya. Tenang aja, ada rekamannya sekali lagi, jadi nggak perlu khawatir. Waduh, ketinggalan, nggak perlu khawatir, ada rekamannya. Kemudian untuk conversion sendiri, ini sebenarnya untuk di awal nggak perlu, karena saya yakin banyak yang belum ngerti bagaimana cara memasang GTM atau Google Tag Manager. Tenang aja, itu nanti akan jadi materi juga di webinar-webinar berikutnya. Kita belajar dari dasar dulu. Kemudian yang penting untuk dimunculkan lagi adalah attributes. Nah, di attributes ini munculin aja ya. Estimate first position bid, jadi supaya kita tahu orang-orang yang ini nanti bisa jadi patokan kita untuk masang bid, nilai bidnya ya, masang nilai biddingnya ya. Bidding itu kita melelang ke Google untuk nilai cost per klik kita, biasanya gitu ya. Misalnya kan kita ngincer cost per klik rendah, kita bisa minta sama Google untuk cost per klik kita tolong kendalikan jangan sampai terlalu tinggi. Itu kita caranya adalah dengan melelang. Nah, gimana cara lelang ini? Salah satu strategi atau bidding ini adalah salah satu strategi untuk membuat iklan kita ada di halaman 1. Nah, kalau iklan kita nggak ada di, apa namanya, kalau gini, ini logika sederhananya gini. Yang iklan di Google banyak nggak? Oh, banyak banget. Banyak banget. Mungkin ribuan, puluhan, ratusan ribu mungkin, atau bahkan jutaan. Nah, pertanyaannya, kan banyak nih, tapi kuota halaman pertama terbatas nggak? Kuota halaman pertama. Ya terbatas. Nah, gimana cara Google menentukan siapa yang masuk halaman 1? Salah satunya adalah dengan nilai biddingnya. Kalau nilai biddingnya memang sesuai, bersaing, itu Google biasanya akan memudahkan untuk bisa ada di halaman pertama, ya. Ya, suara anak saya. Oke. Jadi ini perlu dimunculin. Nah, kalau yang baru-baru biasanya ini belum ada. Mas, saya nggak ada nih estimate
first page bid ini nggak ada. Ya biasanya karena baru. Nanti tungguin aja sampai beberapa ratus ribu teman-teman udah spend, biasanya mulai ada. Nah, maksudnya adalah kaitannya sama nilai bid tadi, jadi kita bisa tahu perkiraan orang-orang yang iklannya di halaman pertama itu dia masang bidnya berapa sih? Kita bisa tahu kalau kita mengaktifkan ini. Ya, ini juga sama. First page itu berarti orang-orang di halaman satu. Beda ya, antara di halaman satu sama di posisi satu kan beda. Posisi satu ya berarti udah nggak di halaman satu, dia di posisi satu. Sama yang di halaman satu bisa jadi di posisi paling bawah ya. Nah, jadi kita bisa tahu mereka-mereka itu masang ininya berapa, masang bidnya berapa ya. Kemudian yang harus ada lagi adalah ini untuk awal, ini quality score. Nah, ini harus ada nih quality score ya. Ketiga hal ini harus ada, pastikan dicatat baik-baik. Quality score dicentang, kemudian landing page experience juga dicentang, kemudian ad relevance juga dicentang. Jadi pastikan ini semua ada. Kalau sudah ada semuanya, nah, teman-teman tinggal apply aja. Ya, tinggal apply. Nanti kalau udah di apply, ya kebetulan karena saya udah, jadi saya cancel aja. Nanti teman-teman pilihnya apply kalau udah ya. Pilih apply, sekali lagi pilih apply. Karena saya udah jadi saya cancel aja. Nah, nanti akan muncul kolom kita di sini yang sudah kita bikin. Nanti ada di sini nih kolom. Nah, ini ada. Jadi tergantung nih tadi kita namainnya apa. Kalau udah tadi pencet apply, nanti akan ada di sini. Kita bisa namain kolomnya. Nama kolomnya ya, misalnya apa yang di apa namanya? Kita mau namain kolomnya apa misalnya. Itu bisa. Misalnya Fadel 1M misalnya ya. Gitu ya. Jadi bisa dinamain. Nanti ketika kita buka ini, jadi data-data yang tadi kita setting tuh ada semua di sini. Jadi bisa kita baca. Ya. Itu salah satu basic atau salah satu dasar yang perlu dikuasai atau dipahami, karena yang namanya iklan dimanapun kita harus bisa baca datanya, karena itu yang menentukan iklan Bapak Ibu teman-teman bisa untung atau enggak itu bagaimana di kekuatan Bapak Ibu dan teman-teman membaca datanya. Oke, itu aja sebelum sebelum saya jelaskan yang bagian scale up. Jadi pastikan dipahami dulu. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, bagaimana caranya men-scale up. Oke, saya matiin dulu ya, biar fokus semuanya harus dari tadi. Oke, nanti di akhir saya buka lagi kolom chatnya. Oke. Kemudian bagaimana cara scale up? Oke, cara scale up, teman-teman bisa langsung masuk ke campaign-nya. Ini kan gimana cara balik lagi ke campaign? Nah, di bagian sini nih, bagian sini teman-teman. Ini kan kita udah mecah tadi ya. Satu campaign kita masuk ke keywordnya, kita masuk ke iklannya. Nah, klik aja all campaign. Ya, kita balik lagi ke campaign. All campaign ini diklik aja di atas tulisannya yang iklan Abdi 1 ini diklik all campaign. Kemudian di sini kita akan praktek bagaimana cara men-scale up. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Udah masuk ke campaign, kemudian ketika sudah masuk ke campaign, di bagian ini diklik lagi, campaignnya diklik lagi, dan pastikan juga. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, bagaimana cara melakukan scale up yang pertama? Scale up yang perlu dilakukan pertama adalah kita scale up dulu dari sisi kata kunci. Oke. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ini dicentang dulu. Kemudian, sebelumnya, ini diklik dulu yang iklan Abdinya. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi dulu. Jadi, ya ini untuk melakukan scale up ya. Kemudian, ini kan ada beberapa keyword yang kita targetkan. Ya, saya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sih. Harusnya 5 lebih. Saya target sekitar 6 keyword. Ya. Kemudian, bagaimana caranya untuk melakukan scale up? Kita cari tahu dulu nih, orang-orang yang kena iklan kita dengan target keyword Akademi Bisnis Digital itu mereka nyarinya apa aja sih? Nah, dicentang dulu.
kemudian kita pilih search terms. Masih ingat yang di awal tadi, bisa jadi kata kunci yang kita targetkan itu tidak sesuai dengan yang orang cari. Makanya kita perlu cari tahu dulu, orang tuh ketemu iklan kita setelah ngetik apa di Google. Nah, langsung klik aja di bagian search term-nya. Ya, search term-nya. Nah, ini bisa kita lakukan. Kenapa ini penting sekali untuk dilakukan? Karena memang pada dasarnya kita juga ingin membuat iklan semakin efektif sehingga tidak ada budget yang terbuang. Kan kalau ada, ini contoh ya, saya ngiklan Abdi. Ada nggak kata kunci nggak sesuai? Ada nih, login Akademi Bisnis Digital. Orang-orang yang ngeklik login Akademi Bisnis Digital ini kan lumayan ya, ada sekitar 29 dan lumayan memakan biaya 50.000. Jadi kebuang nggak biayanya? Jadi kebuang, padahal itu lumayan. Nah, ini harusnya bisa dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ini langsung dicentang aja, kemudian di add as negative keyword. Ya, jadi kita bisa menghilangkan kata kunci tersebut sehingga kita bisa jadi lebih fokus lagi mentargetkan iklannya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini masih agak sedikit lama loadingnya. Nah, kita lanjut. Jadi langsung di add as negative keyword. Ya, jadi kan itu nggak sesuai ya, karena pada dasarnya kan kita menargetkan kata kunci Akademi Bisnis Digital. Kemudian ada orang yang mengetikkan login. Berarti kan dia login-nya dia udah member, terus pengen tahu cara loginnya. Nah, makanya nggak kita jadikan kata kunci. Langsung aja kalau udah, ya bisa langsung di save. Tuh ya, bisa langsung di save. Ya, dan itu semua kata kunci yang memang tidak ada kaitannya dengan yang diiklankan itu bisa langsung di negative keyword semuanya. Dijadikan negative keyword. Ya, jadi kita bisa dibilang kita menghilangkan kata kunci tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, itu cara untuk melakukan scale up. Yang pertama, dari sisi kata kuncinya. Ya, jadi dia akan langsung ter-exclude. Kalau dia ter-exclude, berarti kata kuncinya nggak masuk. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak masuk. Nah, sekarang ini nanti bisa disesuaikan ya. Ini misalnya ada yang nggak sesuai lagi nih, ya. Yang nyari penipuan itu kan sebenarnya nggak sesuai tuh. Itu bisa di-exclude juga, ya. Atau nih login, ada lagi nih kata-kata login. Ini lumayan ngebuang uangnya nih. Ini kalau dijumlah semua kan, lumayan. Nah, kalau di sini ada tulisannya, misalnya ternyata ada kata kunci yang, ini kalau tulisannya non seperti ini, berarti belum ditambahkan yang dengan kata kunci yang ada. Jadi kan saya kata kuncinya ini nih, Akademi Bisnis Digital. Yang tulisan edit berarti sudah ditambahkan di kata kunci yang saya targetkan. Padahal sebenarnya banyak kata kunci yang nggak ditargetkan tapi ternyata cukup lumayan menghasilkan. Contohnya nih, Akademi Bisnis Digital Surabaya ini kan cukup bagus nih, CTR-nya di angka 26% dan ini bisa dimaksimalkan, kurang lebih seperti itu ya. Ini salah satu cara untuk men-scale up juga. Bisa dia langsung add as keyword. Ya, jadi kan tadinya belum ditambahkan nih, kita ditambahkan jadi keyword. Supaya apa? Supaya menaikkan pencarian juga tujuannya. Ya, jadi kata kunci yang di sini angkanya terlihat bagus, ngelihat paling gampang di CTR-nya aja. Di CTR sama kalau untuk awal ya, di CPC sama di CTR. Kalau memang CTR-nya memang bagus tapi kita belum tambahkan aja. Dicentang, misalnya ini ya, dicentang, kemudian di add as keyword. Lalu kalau udah di save, ya, di save. Ini kalau mau ditambahkan di sini boleh nih, mau ditulis manual juga bisa, ya. Mau ditulis manual juga bisa nih di sini. Oke. Kemudian kalau udah di save. Oke, kurang lebih seperti itu untuk scale up dari sisi kata kunci. Sekarang yang kedua, itu scale up dari segi budget. Bagaimana cara melakukan scale up dari segi budget? Ya. Yang pertama, yang perlu dilakukan nanti kita kembali dulu ke campaign-nya. Nah, ini baru balik ke campaign nih ya. Jadi balik ke all campaign. Kemudian kita bisa melakukan scale up di budget. Ya, di budget yang sudah kita tentukan. Ya.
Diklik all campaign, ya, ini masih loading. Oke, masih loading. All campaign, ya, seperti ini. Nah, kemudian campaign-nya tuh kalau sudah ketemu, ini campaign yang tadi kan yang ini ya, yang atas. Kemudian dicentang, ya, kemudian dicentang. Kemudian kalau udah dicentang, nanti di atas akan muncul tulisan budgetnya, ya. Dicentang, lalu di sini ada tulisan budget, ya. Sebentar, ini masih agak lama nih loadingnya ya, saya centang. Nah, nanti di bagian budget, ya, itu bisa langsung dinaikkan. Edit, edit, ya, kemudian change budget, ya, change budget. Atau langsung aja tadi tulisan budget ini di tulisan pulpen ini bisa diklik, edit, ya, langsung dinaikkan budgetnya. Nah, kalau di Google Ads, teman-teman bisa menaikkan budget misalnya dari 100.000 ke 200.000 atau bisa 3 kali lipat langsung, itu bisa kalau di Google Ads ya. Maksudnya tidak terlalu bermasalah seperti di Facebook Ads. Ini kita ngomongin Google Search ya, bukan Google Display. Kalau Google Display nanti strateginya agak sedikit berbeda, nanti akan saya jelaskan. Ya, ya udah langsung aja. Mau dinaikkan persentasenya atau mau langsung ditentukan budget yang baru, tadinya 200 mungkin jadi 400, ya. Misalnya seperti ini ya, 400. Kalau udah di apply aja, ya. Atau kalau memang nggak bisa seperti ini, langsung increase aja, increase by, jadi naikannya lewat apa, dari sisi jumlah misalnya ya, jadi 400. Ya, kalau sudah, itu bisa langsung di sini maksudnya, salah tadi ya, bukan di sini. Misalnya 400.000. Naikin jadi 300 deh. Kemudian kalau sudah, ini dihapus saja. Dan kalau sudah, bisa langsung di apply. Oke. Langsung di apply. Atau juga bisa di sini, ya. Ya, ini tinggal diedit aja, jadi lebih mudah ya. Jadi dari 200.000, misalnya naikin jadi 400.000, ya udah tinggal ganti. Atau jadi 300.000 misalnya, tinggal diganti, kemudian di save. Udah sesederhana itu aja dalam menaikkan budgetnya. Dan ini teman-teman bisa langsung lakukan. Ini langsung otomatis berubah. Nah, apa sih pengaruhnya kalau budgetnya dinaikkan? Ya pengaruhnya jelas, ya. Jumlah iklan, jumlah tayangan iklan kita juga akan berpengaruh tentunya. Makin besar budgetnya, iklan kita akan ditayangkan lebih banyak. Prinsipnya seperti itu. Oke, itu saja untuk sesi prakteknya. Sekarang kita masuk ke product knowledge, ya. Kita masuk ke product knowledge. Ini yang paling membuat saya terkejut di bulan ini adalah ternyata omsetnya bisa naik lagi. Gara-gara apa? Gara-gara memang di bulan ini, ya buat yang belum tahu ya harusnya sih udah tahu ya. Bulan ini kita lagi banyak sekali mengadakan promo, dan promonya bisa dibilang ini promo yang paling luar biasa, yang sulit dilakukan oleh brand-brand lain, tapi kita malah melakukannya, ya. Yaitu adalah kita, salah satu promonya adalah, ya itu tadi, buy one get two. Ya, buy one get two ini salah satu promo yang memang paling banyak digemari karena keuntungan yang bisa didapatkan oleh member itu berkali-kali lipat, bisa 2 kali lipat bahkan lebih. Nah, selain itu, selain dari promo-promo buy one get two yang ada, ini ada beberapa promo yang bisa teman-teman manfaatkan. Ada paket skincare, ada paket slimming and detox, dan juga paket skincare, slimming and detox, dan juga paket imun, terakhir paket lengkap, ya. Nah, ini kalau dimanfaatkan, ini luar biasa sekali potensinya, karena teman-teman bisa mendapatkan keuntungan lebih, bahkan untungnya bisa 2 kali lipat. Karena ini kalau pilih paket skincare aja, itu dengan beli tea tree dan patchouli itu bonusnya dapat aloe vera dan spirulina. Cuman dengan 430.000 bonusnya aloe vera dan spirulina. Jadi untungnya tuh sekitar 330.000 loh. Wah, jadi ini benar-benar luar biasa sekali kalau dimanfaatkan. Banyak member yang penjualannya melesat karena memanfaatkan promo ini, paket ini. Dan
tenang aja, ini konten-konten seperti ini kita juga sudah buatkan loh, konten-konten dengan harga konsumen. Jadi teman-teman juga bisa jual, teman-teman bisa promokan juga. Otomatis efeknya ya teman-teman makin untung, omset di dashboard akan semakin besar, komisi juga makin besar buat teman-teman semua. Jadi pastikan dimanfaatkan. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, ya kita akan fokus pastikan teman-teman sudah nonton video terbaru untuk Juni. Kita akan banyak fokus di 3 jenis niche produk ya. Kita akan fokus di skincare, slimming and detox, dan juga di imun atau daya tahan tubuh ya, karena memang ternyata produk-produk kita tuh kalau dikombinasikan itu bisa menghasilkan ketiga jenis kategori produk loh. Bisa jadi skincare, bisa jadi paket slimming dan detox, bisa juga jadi paket imun. Dan ternyata kombinasi produknya tuh kalau dikombinasikan tuh tepat ya. Khususnya kita juga justru ini paket yang paling menguntungkan, yaitu paket lengkap itu dengan 1.255.000 dapat slimming, Sera Plus, dapat madu moringa, dan juga dapat ya seperti biasa ya, eukaliptus, patchouli, dan juga peppermint. Harga seperti biasa member, dapat bonusnya, dapat bonus banyak sekali produknya ya, dapat ginger on juga, dapat hand sanitizer juga, dapat black seed juga, dapat lavender, pokoknya banyak banget. Total keuntungannya itu 1.140.000 ya. Jadi bisa dibilang kalau Anda memanfaatkan ini, Anda beli paket lengkapnya 10 ya, Anda untungnya 11 jutaan ya. Itu kalau dijual dengan harga member. Kalau dijualnya dengan harga konsumen, itu lebih untung lagi ya. Jadi pastikan dimanfaatkan ya. Untuk promo buy one get 2-nya silahkan dimaksimalkan. Ini teman-teman bisa langsung buka dashboard-nya ya. Bisa langsung buka dashboard-nya. Di sini ada promo ya. Teman-teman bisa langsung buka promonya ya. Di sini teman-teman bisa lihat langsung apa saja promonya yang ada ya. Ini ada promo buy one get 2, juga ada Sera Plus ya. Kemudian eukaliptus, kemudian oil blendnya juga ada promonya. Jadi ini bisa dimanfaatkan langsung ya. Ini banyak sekali. Bahkan ini yang paling luar biasa ya. Slimming dan peppermint, wah ini salah satu produk yang best seller yang bahkan nggak ada buy one get 2 aja. Itu lakunya minta ampun. Apalagi sekarang dengan adanya buy one get 2. Ini makin laku lagi. Jadi banyak banyak orang yang senang jualan dua produk ini ya, termasuk saya pribadi. Saya paling senang jualan slimming karena mudah sekali dijual. Apalagi sekarang dengan ada buy one get 2. Wah, tentunya makin banyak member yang untung. Jadi sekali lagi, pastikan dimanfaatkan semua promo-promo yang ada ini ya, mumpung masih ada. Karena ya seperti biasa, karena memang member abdi ganas-ganas ya. Itu udah mulai ada beberapa produk yang stoknya limit ya atau terbatas. Jadi sebelum kehabisan ya, daripada nanti rugi atau nyesel karena konsumen udah mesen pas produknya nggak ada lagi ya, itu kan nyesel tuh. Jadi mendingan langsung ambil aja yang banyak, karena sebanyak apapun yang Anda ambil ya Anda makin untung gitu. Karena ini berlaku kelipatan ya, kalau beli 10 dikirimnya 20, belinya 20 dikirimnya 40, dan seterusnya ya. Jadi ini berlaku kelipatan ya. Kita lanjutkan ya. Jadi silakan bisa langsung klik menu promo, langsung pilih apa saja. Nah, tips menaikkan omset di masa seperti ini sering sekali saya bahas, tapi justru ini walaupun terlihat sederhana, tapi ini memang benar-benar terbukti mendongkrak ya. Setiap kali saya ada di grup-grup event itu, memang member-member banyak sekali yang lewat traffic gratisan aja tuh udah bisa dapat omset yang banyak ya. Pertama, pastikan punya diffuser, lalu posting di WA, IG, dan juga Facebook, posting diffuser yang sedang menyala dan keluar wattnya. Ya, kemudian hubungkan artikel resmi dengan produk kita, khususnya yang sedang buy one get 2. Paling enak adalah, kan akhir-akhir ini banyak artikel tentang eukaliptus yang bisa melawan virus. Itu artikel-artikelnya dihubungkan aja, dicari, kemudian dihubungkan dengan eukaliptus, dan di akhir kasih banner atau konten promo buy one get 2 eukaliptus. Wah, ini gara-gara banyak yang memanfaatkan cara seperti ini, penjualan eukaliptus meningkat drastis. Dan ya otomatis komisi teman-teman juga makin besar dengan memanfaatkan peluang ini atau promo ini. Kemudian berikutnya, pastikan juga manfaatkan semua fasilitas webinar online, baik webinar Abdi maupun webinar Esenzo, yang tujuannya agar Anda bisa punya banyak tim reseller. Ya, jadi pastikan dimanfaatkan. Oke. Nah, ini sedikit gambaran kalau Anda stok 15 paket, katakanlah 15 paket itu nilainya 10 juta ya. Anda belanja produk misalnya 10 juta dan semuanya itu masuk omset, dan dari omset 10 juta tersebut
kan Anda dapat cashback ya minimal 20%, ya berarti sekitar 2 juta. Anda belanja nih, omset 10 juta, masuk omset nih, kemudian dapat cashback. Terus kalau si 10 juta produknya itu Anda jual, Anda dapat lagi selisih harga, kan jual harga konsumen kan. Jadi dapatnya 1.500.000. Dari produk 10 juta yang pertamanya, itu bonusnya 3,5 juta. Plus, ya dari pembelian tersebut, kan Anda dapat bonus produk lagi 10 juta. Ingat, beli produk 10 juta, dikirimnya senilai 20 juta. Nah, 10 jutanya yang bonusnya, kalau misalnya dijual lagi dengan harga konsumen, itu untungnya. Kan 15% ya, jadi kali 10 juta ya 11.500.000. Ya bisa dibayangkan kalau ambil 10 paket aja, ya 15 juta untungnya. Ya, kalau misalnya 30 paket, untungnya 30 juta. Ya, menarik atau menarik banget? Pastinya sangat menarik. Jadi memang wajar banyak member yang langsung ambil paket lengkap, karena paket lengkap itu benar-benar nguntungin, apalagi kalau emang orang-orang yang udah biasa jualan produk, entah offline ataupun online, traffic gratisan ataupun traffic berbayar. Oh, itu enak banget. Kalau udah ketemu produk apa aja yang laku, langsung diambil atau diborong yang banyak, 2 kali lipat loh. Bahkan lebih untungnya. Oke? Jadi pastikan diambil, karena dengan ada promo seperti ini, itu langsung beberapa produk diborong ya. Nah, kenapa kita adakan promo-promo seperti itu? Tujuannya untuk membantu atau menunjang teman-teman agar bisa dapat reward-nya. Ya. Reward Abdi periode 2020 yang bisa didapatkan yaitu emas ya. Ini reward ini bisa didapatkan dengan dua cara, yang mana teman-teman bisa dapat emas 10 gram ini bisa berkali-kali ya. Tergantung syaratnya terpenuhi berapa kali. Kalau syaratnya terpenuhi 2 kali dalam satu periode ini, ya bisa dapat 2 kali 10 berarti 20 gram. Ya, kalau 4 kali, wah berarti 40 gram. Jadi enak banget, udahlah dapat komisinya besar, lalu dapat aset, karena teman-teman kan juga untuk dapat reward harus ada reseller yang dicapai juga. Udah gitu dapat emasnya bisa diinvestasikan. Nilai emas sekarang sama nilai emas 10 tahun lagi itu akan sangat jauh berbeda, akan naik. Kalau kita bandingkan dengan nilai uang sekarang dengan 10 tahun yang lalu, itu juga jauh. 10 tahun yang lalu mungkin ini ketika tahun 1990, uang 100.000 mungkin bisa dipakai untuk belanja banyak di supermarket. Sekarang uang 100.000 ya paling dapat berapa doang, ya kan? Tapi kalau emas 10 gram tahun 90 sama 10 gram sekarang dipakai belanja lebih banyak sekarang. Jadi bisa dibilang ini investasi, udah dapat investasinya, dapat aset, dapat komisi besar juga lagi ya. Jadi pastikan dimanfaatkan. Nah, kita mudahkan dengan adanya promo-promo tersebut. Oke? Dan gimana caranya agar makin mudah lagi dapat reward? Pastikan hadir di event-event Abdi. Untuk di masa sekarang, khususnya di masa pandemi ini, kita mengadakan eventnya online. Ya, jadi kalau dulu kita mengadakannya offline, kita sekarang mengadakannya online. Ya, jadi pastikan ikut event-event online dan pastikan daftarnya cepat, karena event-event seperti training FBH itu cepat banget eh, penuhnya. Kemarin baru hari Senin aja udah penuh. Kebayang ya, jadi baru dibuka hari Minggu, Seninnya udah penuh. Ya, emang luar biasa banget antusias teman-teman semua. Jadi ya saya sangat salut dengan kemauan belajarnya. Berarti memang teman-teman serius ingin belajar, ingin bertumbuh. Ya, tinggal benar-benar dipraktekkan aja. Pastikan hadir di event-event dan juga manfaatkan fasilitas webinar yang kita berikan tiap minggunya, baik webinar dari sisi kesehatan maupun webinar dari sisi bisnis atau digital marketingnya. Ya, ini kita adakan seminggu 2 kali. Ini member-member yang memanfaatkan ini perkembangannya sangat jauh terlihat dibanding yang tidak memanfaatkan. Jadi pastikan dimanfaatkan. Gimana sih cara beriklan webinar dengan mudah dan cepat? Itu akan diajarkan di training FBS. Jadi pastikan sebelum ikut training FBS ikut kopdar dulu, lalu ikut training FBS Abdi. Kalau udah ikut training FBS Abdi, jangan lupa ikut training FBS Essenzo agar tadi teman-teman ketika stok produk tahu cara ngabisinnya, tahu cara jualannya. Karena di training FBS Essenzo itu diajarkan. Oke? Kemudian ya jangan lupa juga masuk ke grup Facebook Abdi, karena di grup tersebut kita banyak sekali sharing-sharing materi. Kita banyak banget sharing-sharing materi dari sesama member ataupun dari pusat. Ya, kita bahkan kadang-kadang suka mengadakan promo yang tidak kita yang tidak kita kasih di luar Facebook group. Jadi yang belum gabung, gabung aja. Ya rugi banget soalnya kalau nggak gabung. Oke? Oke, itu saja. Sekarang saya buka dulu untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan dari sekarang ya. Saya persilakan dari sekarang buat yang ingin tanya ya. Saya buka dulu chatnya. Oke.
Oke, sudah. Oke. Oke, buat yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, saya tunggu pertanyaannya ya. Saya tunggu untuk pertanyaannya. Suara saya masih jelas ya? Oke. Cek, cek. Ya, pertanyaannya masih ditunggu loh ini ya. Silakan bertanya buat yang ingin bertanya. Oke. Nah, sambil nunggu teman-teman yang bertanya, ya itu tadi. Karena orang-orang ini sedikit saya mau membahas bagaimana pastikan gini. Bagaimana event ini bisa membuat teman-teman dapat hasil lebih cepat. Karena memang dari materi-materi yang diajarkan sebenarnya udah cukup. Nah, tapi kalau ditambah dengan adanya event, kemauan belajar teman-teman akan lebih naik. Kenapa? Karena dengan teman-teman hadir event, itu kita ada mengadakan grup WhatsApp-nya khusus. Yang mana di grup WhatsApp tersebut, teman-teman bisa konsultasi, ada mentornya juga, ada fasilitatornya yang mana nanti ketika teman-teman ada masalah mungkin atau ingin dibantu, dibimbing gitu ya, itu bisa tanya di grup tersebut. Dan juga ada kalau teman-teman mau bertanya itu bisa ke chat admin support kami ya. Langsung chat aja admin support kalau ingin bertanya banyak hal khususnya tentang Abdi dan Ezenzu itu bisa langsung di chat aja ya. Nanti akan dijawab langsung oleh tim admin support kami. Oke. Oke, mana nih pertanyaannya ya? Oke. Oke, pertanyaannya sudah ada. Oke, nanti buat pertanyaan yang belum terjawab, bisa tanya ke admin support ya. Karena nggak semua pertanyaan bisa terjawab nampaknya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan saya belum bisa caranya ngepost. Belum namanya yang namanya ngiklan, fanpage, landing page, dan lain-lain. Belum bisa. Nah, untuk pembelajarannya itu langsung tonton aja video-video training center itu udah dijelaskan detail sekali dari video 1 sampai video terakhir ya 25 itu dijelaskan semua detail. Ditonton satu persatu sambil dipraktekkan. Cuma itu satu-satunya cara dan sambil nonton dan praktek sambil daftar event ya. Kalau mau lebih cepat ini saya menyarankan agar teman-teman bisa dapat hasil lebih cepat. Oke. Jadi ya pastikan dipahami ya. Pastikan dipahami dan dipraktekkan bahwa itu salah satu yang membuat banyak member dapat hasil lebih cepat. Nah, ngomongin soal reward ya, ngomongin soal reward emas. Ini udah ada sampai detik ini udah ada beberapa member yang dapat ya. Bahkan udah ada yang hampir mau dapat 2 emasnya. Ini luar biasa banget padahal baru jalan sekitar 1 bulan. Tapi yang dapat udah lumayan banyak ya. Jadi pastikan yang belum dapat ayo kejar. Ini soalnya luar biasa nih rewardnya. Kapan lagi reward yang didapat bisa diinvestasikan gitu kan. Reward emas ini beda dengan reward misalnya handphone atau laptop ini beda nih. Karena handphone dan laptop kan nilainya turun. Kalau emas nilainya naik. Ya jadi dapat reward yang ya didiemin aja tuh nilainya naik gitu. Ya jadi ini manfaatkan pastikan ini luar biasa sekali kesempatan. Oke. Oke, oke ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ya, belum bisa ya. Intinya kalau belum bisa ya udah ya. Kalau belum bisa pastikan dipraktekkan, dikejar training centernya. Kalau bingung tanya admin support karena dengan nanya admin support itu juga banyak yang terbantu. Jadi manfaatkan aja fasilitas-fasilitas yang Abdi berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pastikan semua fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan. Oke. Sebentar. Oke, mungkin sekitar 5 menit lagi ya akan saya tutup sesi pertanyaannya.
Jadi buat yang ingin bertanya, ini kesempatannya ya. Oke. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, hadir. Oke. 5 menit lagi saya tutup sesi tanya jawabnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oh, agak delay nampaknya. Oke. Nah, saya juga ingin mengingatkan sekali lagi kalau teman-teman daftar event, pastikan daftar eventnya itu berurut. Berurut tuh maksudnya gimana? Karena kita udah punya kurikulum yang mana kalau teman-teman ikutin, ya seperti member-member lain itu juga hasilnya akan semakin bagus karena kalau yang namanya belajar itu kan baiknya dari ini ya, baiknya dari yang paling basic sampai yang paling advance. Jadi kalau pertama belum apa namanya baru baru gabung banget atau belum belum nonton video, saran saya sambil ditonton videonya sambil daftar kopdar dulu.